itu dalam mindset kami Bapa, bahwa Engkaulah pusat dari kami, pusat dari hidup kami Bapa, sehingga kami hidup seperti Kristus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu Bapa. Biar Kau urapi kami semua Tuhan, agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki Bapa dalam hidup kami, sehingga kami melakukan itu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan pujilah Kau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih buat tim pujian penyembahan. Saya kalau ikut sore ini jiwa muda itu keluar. Ronta-ronta. Kenapa ya? Kenapa kan siang-siang ini ada satu kedua juga begitu ya? Wah, jadi memang perlu jiwa muda memang. Tolong di share Pak. Jiwa muda ini di ibadah saat di 3 gitu. Jadi memang itu kita butuh jiwa muda yang untuk mengikuti Kristus. Karena kalau jiwa muda itu tidak mengenal kata capek, tidak mengenal kata lelah. Tapi saya nggak tahu kalau jiwa muda yang sekarang ya. Kalau kita dulu jiwa muda apa? Kalau kita dulu, kalau saya itu sama ibu saya nggak opung ya. Opung itu kalau bagi tugas, saya, abang saya, kakak saya nyapu di rumah, bersih rumah, saya dengan abang saya berhalaman. Kalau di Papua itu tanah besar 2 kaki. Jadi kalau kita sapu tuh abang saya bagian belakang, saya bagian depan. Jadi tiap pagi harus begitu. Jadi bangun tank nyapu. Kalau tidak, sapu di melekat. Oke. Jadi anak muda sekarang bersyukurlah karena lahannya kecil. Kalau jadi kalian nyapu itu sedikit. Kalau kita dulu 2 kaki. Oke. Kita nggak bahas 2 kaki ini ya. Kita bahas terjebak kebiasaan boros. Ini Pak Gembala kasih saya ini bagi saya oke. Ya. Bagi istri saya kurang oke. Istri saya tuh kalau tidak direm loss ya. Apa yang ada kalau bisa jalisin. Tapi saya bersyukur, saya belajar dari beliau adalah habis itu buat Tuhan, bukan buat yang ini. Kalau dia sudah, dia kadang-kadang sering saya lihat scroll gitu. Apa? Zara ya benar. Zalora. Saya bilang, wah duniawi sekali Bang. Bapak lepas sekali ya. Tapi nggak ada yang dibeli. Tapi tahu-tahu ada yang datang, Gojek ya, ngantar saya bilang, ini Bang ada nih. Biasa lepas sekali. Oke lah, saya bilang. Oke, terjebak kebiasaan boros. Oke. Keuangan yang sehat adalah salah satu pilar yang dibutuhkan di dalam keluarga. Bapak-bapak, dalam membentuk suatu keluarga, kita membutuhkan keuangan yang baik. Amin. Jadi anak muda, tolong jangan berpikiran berkeluarga cepat sebelum ada duit. Ya. Apa yang kalian pegang? Tuhan, ya benar Tuhan. Tapi kalau nggak ada kerjaan juga kalian mau pegang apa gitu? Kasih makan. Dapur itu harus ngebul gitu. Jelas ya. Karena ini anak muda yang banyak. Kalau kita ngomong sama Ibu Wati udah pengalaman. Beliau kalau udah cerita di Aceh itu udah pengalaman lah beliau. Gak apa-apa Ibu Wati, kita sambil belajar sama-sama gitu. Keuangan yang sehat adalah satu pilar yang dibutuhkan di dalam keluarga. Namun ada tantangan dari gaya hidup boros yang menghancurkan. Saya nggak bisa pungkiri kadang-kadang kita mengeluarkan duit itu pada hal-hal yang tidak penting, seperti apa? Kalau anak muda itu penting ya. Kalau anak muda, kalau orang tua tidak terlalu penting. Anak muda itu penting untuk fashion ya. Saya nggak bilang anak muda itu tidak boleh low style gitu. Ya, harus fashion, ya. Tapi jangan juga yang
terlalu wah. Kalian sudah ada pendapatan belum? Kalau belum, kalian itu memaksa orang tua untuk membelinya. Sedangkan pendapatan orang tua sepas-pasnya lah, secukupnya. Jadi boleh kita style. Saya suka kalau saya dari kuliah di Bandung ya. Bandung itu anak mudanya style. Tapi kalau cek itu mereknya tidak bukan yang luar biasa. Belinya di apa ya? Kalau tas itu atau sepatu Cibaduyut. Ya, kenapa ketawa Cibaduyut ya? Kalau ada satu lagi apa sih itu? Baju-baju bekas. Ya, tapi kalau sudah dicuci, pas dipakai, wah, keren. Saya nggak bilang kita tidak boleh, tapi harus secukupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), boros memiliki arti berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya. Oke. Nah ini dalam Alkitab, boros digambarkan sebagai sikap yang tidak bijaksana dalam mengelola sumber daya, baik itu uang, waktu, maupun kesempatan. Boros sering dikaitkan dengan kebodohan dan ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Jelas ya? Boros itu tidak hanya uang, tetapi waktu dan kesempatan. Kita baca di 1 Timotius 5 ayat 13. 1 Timotius 5 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Ini Paulus mengingatkan perjanjian. Oke. 1 Timotius 5 ayat 13. 1, 2, 3. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga melenter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal yang tidak pantas. Ini menjelaskan bahwa boros selain uang, yaitu boros waktu dan kesempatan. Ada 3 jenis boros yang saya catat di sini. Boros uang. Boros uang itu gambarannya seperti cerita anak bungsu yang menghabiskan warisannya. Semua sudah tahu ya, anak bungsu. Nah, kalau tidak tahu baca Alkitab. Kalau tidak tahu itu berbahaya. Ya, baca Alkitab. Anak muda kalau tidak tahu cerita ini, baca Alkitab supaya mindsetnya dirubah. Gambaran orang menghabiskan uang itu menghabiskan warisannya, anak bungsu yang menghabiskan warisannya. Dia sampai makan pun tidak bisa, makan kotoran, makan ampas untuk makanan babi. Wah, saya bilang dalam hati, bagaimana kita bisa sampai segitunya ya? Itu berbahayanya ketika kita memiliki uang. Hati-hati loh, anak-anak muda saya nggak tahu ya, kalau kalian mungkin karena masih berkumpul di gereja ya. Gereja itu orangnya baik-baik, ya, orangnya baik-baik. Tapi coba di luar, kamu ada uang, saya dekati. Kamu tidak ada uang, sorry, saya tidak kenal. Itu yang terjadi di luar. Kalau saya, Pak Gembala, Bu Gembala, Bu Wati, semua sudah merasakan itu. Hati-hati. Saya melihat kayak gini. Opung ini dulu orangnya kalau di Papua cukup bergaul, cukup dihormati. Di Nagire kami di Papua, bapak saya ini tahun 69 di Papua, jadi sudah mendapat sertifikat apa sih namanya, veteran. Jadi dulu Papua masuk ke Indonesia itu banyak orang Jakarta yang dikirim ke Papua. Bapak saya pendaftar, kirim ke sana dari muda. Jadi bongkar hutan-hutan, bongkar area hutan menjadi kota, bikin jalan, bikin jembatan.
sampai di sana. Jadi bapak saya sudah cukup lama di situ. Tapi ketika kondisi opung seperti ini, yang dia tidak bisa karena tumor, dia ngomong tidak bisa keluar karena kena saraf bicara ya opung itu. Sampai kalau ketemu pernah ada pertemuan orang Papua sudah gak dianggap. Ya, jadi relationship kalau dunia itu berhubungan dengan materi atau uang. Beda dengan kalau di dalam Tuhan. Makanya kita coba baca di dasar firman Tuhannya Amsal 21 ayat 20. Boros itu adalah kebodohan. Oke, Amsal 21 ayat 20. Oke, saya bacakan buat kita semua. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Hati-hati, karena uang ini sangat bisa menjatuhkan kita, bisa membuat kita lupakan Tuhan. Boros yang kedua apa? Boros waktu. Nah, ini kalau boros waktu kita semua harus bertobat. Kenapa saya bilang bertobat? Orang yang menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting. Boros bukan hanya dalam hal uang, boros dalam hal waktu. Contohnya apa? Menunda. Saya kalau menunda-nunda itu saya nggak mau cerita anak muda sekarang lah. Saya juga waktu kalau disuruh, ya bentar lagi nonton film Voltus apa? Google ya, apa? Voltus ya, kalau zaman dulu ada Voltus, Gaban, benar ya Pak Gembel ya? Kita kalau udah nonton itu, kalau disuruh sapu, nyapu atau cuci piring, wah tunggu dulu. Nah, itu dibilang 1 kali, 2 kali tidak bergerak, habis itu sapu melayang. Anak muda bersyukur kalian masih bisa ini, karena janganlah seperti itu. Jangan menunda-nunda. Kristus tidak suka, Tuhan tidak suka. Boros waktu yang lain apa? Contohnya mencampuri urusan orang lain. Nah, siapa yang suka mencampuri urusan orang lain? Bertobat. Mencampuri urusan lain itu seperti bergosip. Saya nggak ngomong di sini, tidak di tempat lain. Oke, tolong jangan bergosip. Saya suka dengan PBI, saya bangga dengan PBI. PBI itu tidak bergosip, tapi cerita tentang Iran versus itu ya lebih baik ngobrolin itu gitu loh. Ya, Iran versus Israel. Wah, firman Tuhan mengatakan apa? Saya tadi baru dengar mungkin dengan Fanny, dengan Seren benar, bahwa Tuhan itu waktu Tuhan itu ukurannya siapa? Bangsa Israel. Kalau dengar khotbahnya Pak Rudi Nadi, dulu orang ngomong kalau Rusia dan Ukraina ini sudah mau kiamat. Kalau Pak Rudi Nadi bilang sebelum, kalau tidak ada Israel di dalam itu belum ada apa-apa. Jadi ukurannya adalah bangsa Israel. Nah, kita jadi tahu kan, jadi enak gitu loh. Tambah wawasan, bukan ngomong wah si itu tuh pacaran sama itu, atau istrinya juga kelakuannya begitu. Nah, itu tolong di stop dan bertobat. Ngobrolin lah ya, kita mau lakuin apa nih? Wah asik nih. Oh iya, kita harus melakukan, anak muda ini harus jiwa muda gitu, bersemangat gitu, punya visi. Wah hebat ini, punya visi. Iya, kalian harus belajar itu. Kalau kita dulu tidak punya visi, dari Papua visi saya adalah sukses. Papua, saya dari Papua, kelahiran Papua, orang Batak kelahiran Papua. Jadi sampai ke sini bingung. Wah, lihat raport merah waduh. Sampai ditanya orang tua, kamu kuat nggak? Waduh, mau balik nggak? Sampai segini.
Tapi saya bertekad, enggak, saya harus bisa. Akhirnya kalau saya di sekolah sekolah di SMA itu dibilang, kalau kita dari Papua, dari Indonesia Timur, nggak hanya Papua ya, ada Kupang, ada Flores, ada Tambua, ada Makassar, Ujung Pandang, semuanya, Manado. Jadi kalau kita kumpul, itu nanya bukan kamu ranking berapa? Kalau kita di Papua, ranking berapa tuh? Wih, bangga. Kalau kita masih sekarang naik kelas tidak? Jadi kita tanya, naik kelas tidak? Bukan ranking berapa? Oh naik, puji Tuhan. Nah itu gambaran ketika pendidikan di Papua dengan di Jawa itu sangat jauh sekali. Jadi ketika kita kaget, saya dulu, tadi saya pernah cerita, kalau ngidupin komputer power yang mana saya nggak tahu. Jelas ya, teman saya begini. Jadi kita praktikum di komputer, saya duduk, saya diam aja. Ini power yang mana? Teman saya dari ini, habis itu dia lirik saya, kok kamu tidak menyala? Power gimana? Ditambah. Kita tidak tahu itu laptop yang kayak gimana kan? Laptop lagi apa? PC, komputer. Kita nggak pernah pegang. Kita tahunya main bola, main sepeda, main kelereng. Iya. Jangan tahu gitu. Tapi sekarang orang Papua udah jago-jago, laptop pun dia tahu. Jadi begini ya. Kalau sekarang dulu, waduh, berat sekali ya. Jadi kita harus gunakan waktu kita. Yang ketiga, boros kesempatan, yaitu menyia-nyiakan kesempatan dari Tuhan. Nah ini seperti, ini tidak di sini, tempat lain, tidak mau pelayanan dan membeli main game. Saya contohkan bapak ibu saya ya, saya nggak mau cerita anak muda. Bapak ibu saya itu kalau sudah Sabtu Minggu suka main kartu. Jelas. Kalau bapak-bapak dulu sukanya main kartu. Nah itu orang Nias tahu, Mas dia. Dia panggil keluarga yang satu main kartu sampai jam 5 pagi. Besok gereja, tidak gereja. Nah itu contoh bapak-bapak. Contoh anak-anak. Contoh anak itu kalian kalau saya lihat hati-hati dengan game. Game itu karena saya juga pernah kalau kuliah. Ya saya kuliah kan kos, tidak ada yang larang-larang saya sendiri main game dari siang nih sampai besok sore, tidak tidur. Artinya apa? Game itu bisa mengubah mindset kita. Yakinlah dan percaya, kalau kalian pegang game sudah lupa. Saya kasih gambaran, nah, semua langsung diam melihat saya. Karena sudah ditegur. Nggak enak memang ditegur, tapi harus berubah. Hati-hati, karena ketika kita bawa ke sana, disuruh sapu nyapu, suruh cuci piring, pasti melawan. Tambah dosa. Jelas ya, orang tua jadi tambah dosa, anak-anak tambah dosa. Orang tua menjadi udah tambah dosanya apa? Marah. Anak-anak tambah dosanya karena melawan. Akarnya apa? Oke. Jadi bertobat. Saya tidak melarang kalian main game, tidak. Tapi dikontrol. Kalian kalau besok mau pelayanan, main game sampai jam 12, jam 1. Bagaimana mau pelayanan? Coba. Padahal kalau ngomong, wah bagus sekali kita kalau ngomong, memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Tapi ketika sampai di gereja, letoy. Jadi bertobat, jangan main. Saya tidak bilang kayak main game ya. Boleh main tapi ingat waktu. Oke? Main game akhirnya tidak baca. Bertobat.
Bagaimana mindset kalian? Kan kalau di main game itu nggak secara tidak langsung mindset kalian itu akan terbentuk loh. Terbentuknya apa? Coba kalian kalau main game terus kalah terus, tidur itu pasti tidak tenang. Wah, besok harusnya caranya dari sini ya, biar bisa menang. Benar nggak? Iya benar. Karena saya tahu begitu, karena saya dulu main game, main CM itu. Kalau zaman sekarang nggak ada. Wah, saya kalah ini kenapa ya? Jadi saya rubah strategi saya biar bisa menang. Itu gambaran pengaruh game. Kalau bisa dibilang, katanya narkoba paling jahat. Saya bilang game ini bisa lebih jahat. Karena kalian nggak ingat waktu. Benar ya? Makanya saya tidak mau pegang game, karena kalau saya kena, wah, saya juga walaupun dewasa, saya nggak berdiri. Kalau udah kena, lupa waktu. Makanya, apalagi rokok. Dan yang rokok kan sekarang anak muda, jangan. Saya kena rokok itu karena stres. Lihatlah angka apa? Lihat raport merah. Di Papua saya ranking 1, 2, 3. Di sini raport 5 merah. Apakah stres ya? Loh, 5 merah. Datang teman. Bro, bagilah 1 sampai saya berhenti rokok setelah nikah. Bayangkan itu berapa tahun. Nah itulah cara hati-hati pengaruh dari pergaulan. Gunakan kesempatan kalian anak-anak muda untuk bisa pelayanan, baca Alkitab, ya harus kita terus perbarui mindset kita dengan baca Alkitab. Agar tidak terjebak gaya hidup boros, kita seharusnya belajar dari Semut. Kita baca di Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Kita baca sama-sama ini. Ini harusnya kita malu nih, karena kita belajar dari si binatang yang kecil, padahal kita badannya, otaknya, semut nggak ada otak, kita punya otak yang besar. Jadi kita harus malu. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah waktunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbalik? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipatkan sebentar lagi untuk tinggal benar. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini coba balik ke ayat 10. Ayat 9. Nah, ini jangan hati-hati, bilakah. Ini bahasa Melayu ya. Nggak tahu ya, bilakah. Bila itu kapan? Jelas ya, jadi jangan sampai salah. Kapan engkau akan bangun dari tidurmu? Kalau bahasa Melayu itu bilakah. Ya, kapan kamu bangun dari tidurmu? Ini gambaran yang sangat mengerikan. Oke, kita belajar dari semut. Semut adalah hewan yang dimaksud di sini. Hewan yang ada beberapa contoh yang kita bisa belajar dari semut. Pertama, semut adalah binatang yang rajin. Benar ya? Percaya gak sih? Coba lihat di rumah itu, dia udah kalau ada gula tuh, coba di toel semua, larinya cepat banget. Itulah semut. Rajin dia. Cari makanan. Kerajinan akan membawa seorang kepada kehidupan yang lebih baik, keberhasilan, dan kesuksesan. Jelas ya? Kalau mau sukses, rajin. Jelas ya? Kalau dunia, orang dunia banyak yang tidak mengenal Kristus, itu kaya-kaya karena dia rajin.
Bedanya kita sama mereka. Kita itu harus rajin sehingga kita diberkati dan kita menjadi saluran berkat. Itu bedanya. Kalau orang dunia, saya rajin, saya kaya, tidak ada konsep perpuluhan. Ayo anak-anak, ayo youth, bukan anak-anak lagi, youth harus. Kalian dapat uang jajan nggak? Dapat kan? Nah, senyum-senyum. Kasih perpuluhan nggak? Kasih. Oh, benar. Benar. Koko aja, koko udah yakin. Yang lain? Nah, mulai tunduk, lihat kanan, Kiri. Belajar. Amin. Belajar. Saya mulai belajar ini dari sudah kerja. Kalau diukur, dibilang itu terlambat. Kalian mau sukses nggak? Kalian mau diberkati nggak? Lakukan firman Tuhan. Apa yang dilakukan firman Tuhan? Kasih perpuluhan. Ini bukan titipan pengembala-pengembala, enggak. Saya merasakan sendiri. Saya berani bersaksi. Saya tiap bulan kasih perpuluhan. Kalau mau dipikir-pikir secara duniawi, dagingan, Tuhan ini kok besar ya? Ini saya bisa beli baju nih Tuhan. Ini saya bisa beli yang lain nih Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Pendapatanmu 1/10 itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi harus belajar, latih diri kita. Dapat 100.000, kasih 10.000. yakin gak? Berat loh. Nanti kalau besar kalian dapat 1 juta, kasih 100.000. 100.000. Sudah besar nih, gaji 3 digit, 100 juta, kasih perpuluhannya berapa? 10 juta loh, jangan. Harus itu. Jelas ya. Konsep apa nih? Konsep Tuhan apalagi? Menjadi saluran berkat. Ini 1/10 milik Tuhan loh. Setelah itu 90% lagi apa? Sebagian itu adalah milik orang lain. Gak percaya kan? Coba. Ketika membantu orang, kalian akan diperhitungkan oleh Tuhan. Itu konsep Tuhan, jadi saluran berkat. Jangan kita hanya ngomong, wah baca firman Tuhan, kita harus diberkati menjadi saluran berkat, tapi tidak praktek. Menolong orang tidak harus nunggu kita kaya. Ada yang minta, kasihlah. Kalau ada, kasih. Jelas ya, latih. Kita ini melatih diri. Kalau nggak melatih, tidak menjadi kebiasaan. Semut, dia berlatih konsisten. Semut itu konsisten. Dia melatih dirinya untuk mengumpulkan menghadapi musim yang sulit. Ada peluang, ambil, kumpulin. Ada peluang, diambil, kumpulin. Oke, jadi kita harus konsisten melatih. Itu dia melatih, kita pun harus melatih. Jadi saluran berkat. Dari kecil harus dilatih. Amin. Tapi kalau udah melalui, kalau udah ngomong duit itu sulit. Saya akui juga sulit ya. Tapi kita harus melatih. Apa yang Tuhan kehendaki dari kita supaya kita rajin? Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain yang bekerja
Ini firman. Nah, rajin. Oke. Supaya kita diberkati, supaya kita bisa menjadi saluran berkat orang yang berkekurangan. Mau naik level kan? Anak muda ini kan mau naik level ya. Benar gak sih? Kalau ini harus dilakukan. Oh iya, pasti naik level lagi. Menjadi donatur. Iya loh, itu gereja-gereja besar itu gimana caranya bisa besar? Bisa melakukan operasional yang begitu besar? Ada donaturnya. Jadi kalian harus sukses. Jelas. Untuk bisa menjadi donatur gereja. Kalau mau gerejanya mau kelihatan besar. Harus. Karena kalau semakin besar, operasional itu akan semakin besar. Itu harus dioperasi, harus ditopang, harus didukung untuk bisa berjalan. Jadi anak muda harus sukses supaya bisa menjadi donatur gereja. Jelas? Mindset kita harus berubah nih. Oh, saya harus menjadi donatur gereja. Kalian coba cek di gereja-gereja mana, pasti ada donaturnya. Donaturnya. Donatur juga kita mau lepas, lebih baik kita diberkati. Itu konsepnya Tuhan. Jelas ya? Kemudian Roma 12 ayat 11. Saya baca di sini Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi di sini saya akui, Biut di sini luar biasa. Rajin-rajin bantu Kak Bastian. Setelah ibadah beres-beres kursi itu melatih diri ya. Tidak duduk diam-diam. Jangan, melatih diri. Ada yang ini Kak Bastian lagi nih, bantu. Kalau disuruh melakukan apa, kalau selama itu sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Itu bagi semua kita semua, bagi saya juga. Saya kalau disuruh Kak Bastian, jadi ini, Om Ben jadi ini, siap. Jadi ini, siap. Saya nggak mau nanya lagi, saya nggak siap. Saya rasa di sini pun sudah seperti itu. Jadi kita harus rajin. Apa yang kita pelajari lagi dari semut? Semut juga mengajarkan kita bekerja sama. Ini penting, kerjasama ini penting. Kalau kita mampu melakukan sendiri, tetapi effort atau tenaga itu besar sekali yang harus kita keluarkan. Kadang-kadang itu lebih besar dari kemampuan kita. Otomatis kita harus membutuhkan kerjasama. Saya senang Youth ini kompak, kerjasama. PBI juga kerjasama yang kuat. Kita agak mau kalah Pak ya. WPD apa lagi kan? Wah luar biasa. Jadi kita kompak terus. Jangan lagi kita ketika ini bantu. Siapa kayak Kak Bastian ditugaskan untuk Youth Generation Impact. Hah? Oh salah. Maafkan saya ya. Oke, Generation Impact. Apa yang gue bilang ya? Ya, ini Generation Impact. Ah, udah, Pak Kabas diterimanya dulu ya. Ya. Itu harus saling dukung. Kabasnya supaya tidak merasa sendiri dan capek sendiri. Saya senang melihat rapat mereka. Saya suka perhatiin kan. Wah rapat bagus. Itu melatih itu sangat penting. Nanti kalian di dunia manapun kerja, di organisasi manapun itu pasti ada rapat. Ada yang berantem, ada yang suara besar,
Ada yang suara kecil, halus. Nanti kalau suara besarnya, suara kecilnya jadi gedeg-gedeg. Gak apa-apa, belajar. Itu namanya mengembangkan diri. Harus kerjasama. Ya. WB kami juga kerjasama luar biasa. WB apalagi. Pokoknya kita harus kerjasama. Ada Pak Gembala suruh ini dukung. Selama itu sesuai dengan firman Tuhan, kita harus dukung. Jelas? Kemudian apalagi kita bisa belajar di Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya apa? Orang di sekitar kita itu ada yang kadang-kadang membutuhkan pertolongan. Kita tidak boleh menutup mata. Kita tidak boleh cuek. Kita tidak boleh mengabaikannya. Kalau kita bisa, lakukan. Ya. Tanya Tuhan. Tuhan, kan kita juga jangan sampai dibodoh-bodohin juga gitu. Kita harus tanya Tuhan. Ketika ada orang datang minta tolong ke kita, kita coba tanya Tuhan. Tergerak enggak? Saya pernah bersaksian di sini. Ada saudara mau bangun atap. Saya tahu dia ekonominya pas banget. Dia minta uang yang besar sekali. Saya dengan istri berdoa, Tuhan ini besar sekali Tuhan. Tapi kami ada. Hanya ya zup, langsung gitu. Ngerti ya? Zup. Tapi Tuhan baik. Tuhan katakan kasih. Tuhan kasih. Kasih, kirim, selesai atapnya. Tidak lama lagi ketutup itu. Ketutup. Berkat itu langsung diganti sama Tuhan. Saya nggak bohong. Tapi kalau Tuhan suruh kehendak tinggi, kasih. Nilainya besar sekali. Buat digit. Saya bilang Tuhan ini besar sekali. Tapi karena kami ada, kami kasih. Kami tahu orang ini sangat kurang, dan atapnya itu karena musim hujan. Kami itu berpikiran dia musim hujan, anaknya 2 masih kecil, dan atapnya sudah mau roboh, dan itunya sudah, gentengnya sudah bolong. Jadi dia tutup dengan terpal. Dan karena kemarin waktu dia cerita itu sudah masuk ke rumah dan tidak bisa tidur. Akhirnya kami kasih dan sudah selesai, dan puji Tuhan, Tuhan menggantikan. Saya nggak bohong, tapi lakukan aja. Minta sama Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Oke, rajin kerjasama. Itu yang kita bisa belajar dari semut. Dia kalau mengangkat, saya pernah lihat dia ngangkat nasi besar, tubuhnya kecil, semut hitam, kecil. Wah, rame-rame dia ngangkat. Itu luar biasa loh. Itu artinya menggambarkan bahwa beban berat tidak dipikul oleh sendiri, dipikul bersama-sama menjadi lebih ringan. Oke, apalagi yang kita bisa belajar dari semut? Amsal 6 ayat 78 tadi kita bisa belajar. Amsal 6 ayat 78 saya bacakan. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini artinya apa? Semut itu sudah tahu bahwa dia akan menghadapi 2 musim. Musim panas itu tidak ada makanan, jadi musim dingin dia kumpulkan makanan untuk menghadapi musim panas nanti. Sama ini berbicara tentang menabung. Nah, ini anak-anak juga saya nggak tahu. Kalau saya di Papua dulu SD, SD itu kami diajarkan menyisihkan uang jajan.
dia bikin suatu kayak apa ya, deposito. Dulu nggak ada deposito, pokoknya laporan keuangan lah. Itu jadi kami harus menyetor ke guru, jadi ada pembukuannya. Itu mengajarkan kami untuk menabung. Jadi kalau adik-adik yang sudah kerja atau anak-anak youth yang baru dapat uang jajan, sisihkan, jangan langsung dihabisin semua. Kalian kalau mau beli sesuatu, waduh, saya mau beli sepatu ini, belajarlah untuk nabung, sehingga saya mau beli sepatu ini nanti tidak minta dari orang tua. Harus belajar itu, menabung. Saya dengan istri kami punya konsep menabung. Ya, konsep menabung, tapi kadang-kadang jebol. Nabung datang cep. Nabung datang cep. Oke, menabung. Kita harus sisihkan. Investasi adalah sesuatu yang dilakukan hari ini untuk mengantisipasi apa yang terjadi di hari depan. Ya. Nabung. Emas, belilah emas. Saya nggak suruh bilang kan, beli emas. Karena emas sekarang ini nilainya naik terus. Jelas? Kalau mobil, nyungsep. Ya. Kalau mobil beli 300 juta, jual lagi jadi nilainya 100 juta. Itu artinya nanti kalian kalau belajar namanya depresiasi. Depresiasi nilai. Nilai itu akan turun. Tapi kalau emas, nilainya naik. Belajar dari itu. Jelas? Ya. Oke, harus belajar seperti itu untuk belajar untuk mengelola keuangan kita. Nanti baca di Lukas 16 itu bagus. Lukas 16, tapi ada kita baca di Lukas 16 ayat 1. Lukas 16 ayat 1. Lukas 16 ayat 1. Saya bacakan buat kita. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ini artinya apa? Bendahara ini menghamburkan milik tuannya, bukan milik dia. Ini pelajaran yang sangat bagus. Saya coba merenungkan ini adalah gini. Kita harus mengubah mindset kita sehingga kita bisa melakukan namanya firman Kristus, bahwa apa yang kita miliki bukan milik kita, tapi itu milik Tuhan. Kitalah bendahara itu, dan Tuhan adalah Tuhannya. Jangan sampai kita mengelola yang menjadi milik Tuhan dengan salah. Kelolalah dengan baik, karena ini menjadi milik Tuhan. Jadi mulai sekarang kita mindset ada duit di kantong kita, ya, duit di kantong kita atau deposito di bank atau apapun itu, investasi emas ataupun saham, itu milik Tuhan, bukan milik kita, sehingga kita takut untuk mengelola itu dengan salah. Jelas ya? Ini menjadi milik Tuhan, bukan milik kita. Baru kita bisa mengelola itu. Katanya hidup takut akan Tuhan. Jadi kalau itu milik Tuhan, kita akan takut bahwa itu kita akan salah dalam mengelola itu, kita akan menjadi takut. Saya suka kalau kesaksian ya, kalau saya kan suka dapat fasilitas di kantor, ya kayak rebus bensin. Itu saya ketika dapat, itu menjadi pendapatan saya. Pendapatan itu 1/10 harus milik Tuhan. Saya kalau sudah itu, jangan sampai saya lupa, saya langsung sisihkan. Itu di luar gaji saya yang awal, bukan di luar. Itu pendapatan.
saya tidak menunda lagi dan saya ini langsung kirim ke sebagai perpuluhan. Karena saya takut bahwa ini duit milik Tuhan gitu, bukan milik saya. Saya kalau tadi pagi saya gambarkan Thanos, Thanos ya. Sudah nonton itu apa Avenger ya? Di apa? Endgame. Dia gini aja langsung selesai. Jelas. Dia kalau Tuhan kasih, habis. Milik kita diambil semua. Kita jadi miskin, bukan jadi Thanos. Jadi miskin. Jelas ya. Selesai. Jadi takutlah akan Tuhan. Amin. Oke. Wah, saya masuk nih. Ubah mindset kita bahwa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk mengelola keuangan kita? Jangan menghamburkan uang. Itu dasar firman-Nya Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jelas? Jadi kalau ada pendapatan, kalau mau nabung sisihkan, langsung sisihkan, jangan dipakai. Oke, yang kedua adalah jangan mencintai uang. Dasar firman-Nya adalah 1 Timotius 6 ayat 10. Supaya kita percaya nih. Jangan saya ngomong kosong aja nih. Bisa benar ya? 6 ayat 10. Katanya kita hidup sesuai dengan firman. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu kebanyak contoh-contoh artis supaya dia bisa kaya, dia bisa banyak dapat job. Ya, di contohnya Ben Onsu. Dia Kristen, tapi sekarang sudah menjadi mualaf. Yang terlihat berita lah. Saya juga baca berita sedikit. Itu karena supaya dia dapat job. Sama kita juga. Ketika melihat duit kesempatan untuk kita bisa korupsi, wah, itu berat sekali, menggebu-gebu. Itu duit bisa beli sepatu, bisa beli ini. Kamu kesel. Tapi itu berbahaya. Lebih baik kita kumpulin sedikit-sedikit. Akhirnya saya bisa beli sepatu. Oke. Yang ketiga, jangan percaya pada uang Anda. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Jangan percaya kepada uang. Uang dapat melakukan segala-galanya. Wah, ini berbahaya. Ini mindset konsep yang berbahaya. Yang bisa melakukan segala-galanya hanya Tuhan. Gunakanlah mamon dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalian yang kita yang harus kendalikan uang itu. Jangan sampai kita percaya bahwa uang itu yang bisa menyelamatkan kita. Yang keempat, jangan berharap uang Anda akan memuaskan Anda. Nah, ini berbahaya. Saya punya saya siapa ya? Ada namanya, kalau tahu Kanye West, Kanye West itu pemain basket yang sekarang rapper ya. Yang mantan suaminya Kardashian. Wah, saya apa? Dia tidak mengakui Tuhan. Wah, ini
karena sudah banyak duit. Saya bisa melindungi diri saya kayak Elon Musk. Nah, kalau Elon Musk itu, itu berbahaya sekali. Saya bisa beli, saya bisa membayar bodyguard. Kalau Tuhan kasih petir, mati. Bodyguard juga nggak ada apa-apanya. Jelas ya? Dia naik pesawat tuh dikasih mati. Gak ada artinya bodyguard. Itu artinya bahwa jangan mengandalkan bahwa dengan banyak uang itu bisa memuaskan hasrat kita. Yang bisa memuaskan, memberikan kedamaian itu hanya Tuhan. Percayalah. Amin. Amin. Yang ketiga, melawan kemalasan. Itu di ayat Amsal 6 ayat 10 sampai 11. 10 sampai. Nah, ini ngeri banget. Gambarannya ngeri. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Tidur, mengantuk, terus melipat tangan sebentar lagi, terus tinggal. Oke, itu gambarannya ngeri. Tidur, nothing to do, tidak melakukan apa-apa. Itu gambaran malas. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Create. Kita harus meng-create apa yang kita harus lakukan. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan Tuhan, sehingga saya tidak tidur, lipat tangan, tidak ada yang dilakukan. Saya rasa mungkin banyak yang kita kayak begini ya. Benar gak sih? Saya juga bertobat nih, saya ditegur dengan ini. Karena saya nonton, saya suka dimarahin istri. Saya suka nonton film silat. Karena dari kecil kita nonton film silat kalau di Papua begitu. Benar ya, Pak? Yobuki apa? Ah, itu apa? Yoko. Nah, itu saya bilang bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Padahal kita bisa ambil waktu itu untuk berdoa, baca firman. Ada nggak kita yang seperti itu ya? Kayaknya nggak ada di sini. Nggak ada ya. Tempat lain ada. Bagaimana cara mengatasi kemalasan dan pemborosan? Oke. Pertama, berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan. Jangan andalkan diri kita, jangan mengandalkan kekuatan kita. Minta Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya nggak ngomong anak-anak, orang dewasa juga. Sehingga hidup kita ini berguna, punya added value gaya kok. Tahu nggak added value? Nilai tambah. Nanti kalau bilang orang added value jangan bingung. Added value apa? Nilai tambah. Nilai tambah itu apa? Bermanfaat buat Tuhan atau buat sesama. Itu yang kita perlu lakukan. Yang kedua, belajar dari orang yang rajin dan bertanggung jawab. Tadi pagi semua kita bertobat ya. Philip ya. Philip tadi pagi kan ikut di pelayanan. Kita semua bilang bertobat. Kita datangnya 6.30 ke gereja. Padahal kita setuju 6.30 datang untuk latihan. Tadi pas saya datang, jadi sudah datang. Oh Pak, masuk ini firman dari saya. Ternyata beliau on time. Belajar dari Philip. Benar ya? Benar ya Pak, jam 4 tadi. 4 ya, jam 4 ya datang. Kan? Bukan, tadi sorenya. Sore jam 4 kan Philip ya? Bertobat dan langsung. Kita harus ini, jangan ketawa, kita harus.
Lah, sekarang kita ngomong hidup takut akan Tuhan. Layanilah Tuhan. Lah, mana takut dengan Tuhan datang terlambat. Mau beri yang terbaik datang terlambat. Jadi kita bertobat ya, sama-sama ya. On time. Jam 6.30, 6.30. Kayak saya harus bertobat. Saya mulai karena itu ada jembatan diperbaiki. Saya harus mulai dari jam 6 lewat 10 lah. Sehingga masuk sampai di sini 6.30. Jelas ya, kita bertobat sama. Membuat rencana dan menetapkan tujuan. Kita belajar untuk merencanakan semuanya. Anak muda, orang dewasa harus mempunyai visi. Tahun ini Tuhan, saya mau jadi ini. Bawa itu kepada Tuhan. Jelas ya, kita harus punya target. Target yang harus sesuai dengan Tuhan. Tanya Tuhan. Kita harus punya visi. Hidup harus punya visi. Tanya Tuhan, apa yang menjadi visi saya tahun ini Tuhan, supaya hidup kita berguna di hadapan Tuhan. Planning. Ya tadi belajar, kalau saya kan bisa bertobat ya. Kalau saya harusnya planningnya 6.10 harus jalan dari rumah. Itu perencanaan. Jadi saya harus bangun jam 4.30, kemudian doa, kemudian ini mandi, selesai, jadi 6.10 saya harus jalan. Belajar untuk mengeksekusi semua itu. Kita harus punya rencana. Berdisiplin dalam bekerja dan mengelola waktu. Nah ini kita belajar dari Philips. Jelas? Kak Philips, Ko Philips. Oke. Nah kalau mau nanya ini, tanya Ko Philips, dia udah tahu langsung. Praktek. Mengelola keuangan dengan bijaksana. Oke, ini tadi sudah dibahas, mengelola keuangan dengan bijaksana. Nah, ini yang keenam nih, memberi dengan sukarela dan membantu mereka yang membutuhkan. Nah, ini kalau mau naik level, jelas, memberi dengan sukarela dan membantu mereka yang membutuhkan. Melawan kemalasan dan pemborosan. Jadi kita menabung, ya, jelas. Tapi Tuhan juga melihat, mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi saluran berkat, harus menabung. Jadi kalau umpamanya tadi gajinya berapa? 3 digit, 100 juta. Kita menghayalnya tinggi-tinggi ya. 1 juta, 100 juta, 10 juta buat perpuluhan. Udah lupa lagi di pergumulan. 10 juta perpuluhan, masih 90 juta. 10 juta bantu orang lain. Kalau nanti diberkati lagi 20 juta bantu orang lain. Harus, karena bagian itu tidak sepenuhnya punya kita. Pendapatan kita sebagian itu adalah milik orang lain. Kita harus tanamkan itu di pikiran kita tanamkan di hati kita, sehingga apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan, atas kasih-Mu, atas perlindungan-Mu Bapa. Kami diingatkan, kami ditegur lagi Tuhan, agar kami bisa mengelola uang kami dengan baik Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Mengelola waktu kami Bapa, agar kami tidak menyia-nyiakan waktu kami Tuhan untuk hal-hal yang tidak berguna Bapa, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan Bapa, kesempatan yang sudah Engkau berikan kami bisa praktekkan itu Tuhan. Kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kami terus berlatih untuk hidup kami Bapa, sehingga hidup kami selalu berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Amin.